Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ilustrasi penentuan prioritas masalah kesehatan menggunakan metode Delphi dan analisis pohon masalah atau problem tree. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Eka Dewi Lestari dengan NIM 2311020025. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Widat dengan NIM 2311022008. Perkenalkan, nama saya Arafa Atanuriansyah dengan NIM 2311020017. Metode Delphi. Definisi dan cara kerja metode Delphi. Metode Delphi adalah teknik pengambilan keputusan berbasis konsensus yang melibatkan beberapa ahli. Setiap ahli akan memberikan penilaian secara independen terhadap sejumlah masalah. Proses metode Delphi bertahap. Hasil penilaian para ahli kemudian akan dikumpulkan, didiskusikan, dan diolah dalam beberapa putaran. Nah, proses ini akan diulang hingga para ahli mencapai kesepakatan tentang masalah yang paling prioritas. Keunggulan metode Delphi, metode ini sangat efektif di bidang kesehatan masyarakat karena menggabungkan sudut pandang dari berbagai ahli secara sistematis, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Terdapat 8 masalah kesehatan. Yang pertama, angka kematian ibu atau AKI. Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal setiap 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2010, angka ini mencapai 346 per 100.000 kelahiran hidup, yang mana menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu masih perlu diperbaiki, terutama dalam menangani komplikasi saat kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dampak dari angka kematian ibu yang sangat tinggi ini tidak hanya berdampak bagi keluarga saja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Yang kedua, angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian bayi adalah jumlah bayi yang meninggal setiap 1.000 kelahiran hidup. Pada data terakhir, angka ini sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan bayi, gizi, dan lingkungan sekitar. Masih tingginya angka kematian bayi menunjukkan perlunya intervensi khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita. Pada tahun 2013, sekitar 19,6% anak balita mengalami kekurangan gizi atau berat badan kurang dari standar. Kekurangan gizi ini menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan mental, yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Masalah ini juga terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat, prevalensi tuberkulosis atau TB. Prevalensi tuberkulosis pada tahun 2013 adalah 297 per 100.000 penduduk. Tuberkulosis masih menjadi masalah infeksi utama yang memperburuk kondisi gizi dan meningkatkan resiko penyakit lain. Yang kelima, prevalensi HIV. Prevalensi HIV pada tahun 2013 tercatat sebesar 0,46%. HIV atau AIDS menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi lain, dan memberikan beban sosial ekonomi yang besar. Yang keenam, prevalensi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada tahun 2013, prevalensi hipertensi mencapai 25,8%. Hipertensi merupakan faktor resiko utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal, serta meningkatkan biaya pengobatan. Yang ketujuh, prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas. Obesitas pada orang dewasa terus meningkat dan menjadi pemicu penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Yang kedelapan, prevalensi merokok pada penduduk usia kurang dari 18 tahun. Pada tahun 2013, sekitar 7,2% anak di bawah usia 18 tahun merokok. Kebiasaan merokok sejak muda meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan dan menjadi tantangan besar dalam promosi kesehatan. Ketentuan penilaian prioritas. Yang pertama, paling prioritas atau masalah paling mendesak harus segera ditangani. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, cukup prioritas. Yang keempat, tidak prioritas. Dan yang kelima, paling tidak prioritas atau masalah yang urgensi yang paling rendah saat ini.
Setiap peringkat hanya boleh digunakan satu kali oleh setiap ahli. Berikut adalah contoh kuesioner metode Dolphin dengan menggunakan 8 masalah kesehatan. Dalam kuesioner ini, para ahli akan mengisi penilaian prioritas terhadap 8 masalah kesehatan yang ada. Setelah semua ahli selesai mengisi, kami akan melakukan tabulasi terhadap hasil kuesioner tersebut. Ahli 1. Paling prioritas TB. Alasannya, TB memicu risiko penyakit lain, termasuk kekurangan gizi, infeksi, batuk, dan kanker. Penanganan TB dinilai dapat menurunkan beban masalah kesehatan lain. Ahli 2. Paling prioritas angka kematian ibu. Alasannya, AKI tinggi disebabkan komplikasi persalinan seperti hipertensi, perdarahan, dan infeksi, sehingga perlu penanganan segera untuk penyelamatan ibu dan bayi. Ahli 3. Paling prioritas kekurangan gizi balita. Alasannya, sanitasi buruk meningkatkan resiko infeksi dan komplikasi pada bayi, sehingga kekurangan gizi menjadi masalah mendasar yang harus diatasi. Ahli 4. Paling prioritas kekurangan gizi balita. Alasannya, angka kekurangan gizi tinggi berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas SDM secara keseluruhan. Ahli 5. Paling prioritas obesitas dewasa. Alasannya, obesitas meningkat dan memicu penyakit lain seperti hipertensi, jantung, dan diabetes. Namun, kekurangan gizi balita tetap sangat penting karena menyangkut masa depan anak. Setelah melakukan tabulasi terhadap 8 masalah kesehatan, kami menemukan salah satu masalah yang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan masalah lainnya, seperti prevalensi kekurangan gizi underweight pada anak balita 19,6% pada tahun 2013. Problem tree merupakan sebuah pendekatan atau metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah, dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Problem tree dari kelompok 4 dari hasil 8 masalah kesehatan. A. Penyebab langsung. 1. Kurang asupan makanan. Anak tidak mendapatkan makanan bergizi cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, infeksi penyakit. Anak muda sakit, misal diare, ispa, sehingga penyerapan nutrisi terganggu. B. Penyebab tidak langsung. Yang pertama, ketahanan pangan keluarga rendah. Keluarga tidak mampu menyediakan makanan sehat dan cukup karena faktor ekonomi atau ketersediaan pangan. Yang kedua, pola asuh kurang baik. Ibu atau pengasuh kurang memahami cara pemberian makanan yang benar, baik dari segi waktu, variasi, maupun kebersihan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memenuhi. Fasilitas kesehatan tidak optimal, lingkungan tidak bersih, akses air bersih, dan sanitasi buruk sehingga anak muda terpapar penyakit. C. Akar masalah. 1. Pengetahuan ibu tentang gizi rendah. Ibu tidak mengetahui pentingnya gizi seimbang, menu sehat, dan pola makan anak yang benar. 2. Kurangnya penyuluhan kesehatan. Informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan anak kurang disampaikan oleh petugas kesehatan. Yang ketiga, pendidikan ibu rendah. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana posyandu. Posyandu sebagai tempat pemantauan tumbuh kembang anak kurang memadai, sehingga pelayanan tidak optimal. Yang kelima, kurangnya aktif kader posyandu. Kader posyandu kurang aktif dalam memberikan edukasi, pemantauan, dan pendampingan kepada ibu dan anak balita. Nah, dari hasil analisis metode Delphi dan problem tree, kekurangan gizi pada balita adalah masalah kesehatan paling prioritas di antara 8 masalah utama yang dinilai para ahli. Masalah ini sangat kompleks, melibatkan faktor langsung seperti gizi dan infeksi, tidak langsung seperti pangan, pola asuh, pelayanan kesehatan, hingga akar masalah seperti pendidikan, pengetahuan, sarana, dan kader. Penanganan kekurangan gizi
balita memerlukan upaya lintas sektor dan kolaborasi berbagai pihak, dari edukasi hingga perbaikan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Demikian penjelasan sistematis dan teranalisis mengenai proses penentuan prioritas masalah kesehatan di Indonesia menggunakan metode Delphi dan analisis problem tree. Sehingga video ini memberikan wawasan dan inspirasi untuk bersama-sama mengatasi masalah kekurangan gizi balita demi masa depan generasi bangsa yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian yang dapat kami jelaskan, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.